Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masrullah S.E. Amaka, salah satu dosen di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar. Penugasan pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya merupakan salah satu dosen yang diamanahkan dan diberikan tanggung jawab untuk mengampu beberapa mata kuliah dalam setiap semesternya. Dan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah praktikum akuntansi. Praktikum akuntansi ini memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS. Dan pada mata kuliah ini, yang saya ajarkan ini adalah pada semester 3 di tiap tahunnya, dengan waktu pembelajaran sebanyak 16 kali pertemuan. Di mana pada pertemuan pertama sampai ke-5 membahas materi terkait kasus perusahaan jasa. Pertemuan 6 sampai 7 membahas materi terkait kasus kedua, yaitu kasus pada perusahaan dagang menggunakan metode pendekatan periodik dan perfektual. Selanjutnya adalah pertemuan ke-8, di mana pada pertemuan ke-8 ini adalah pertemuan ujian tengah semester secara mandiri. Selanjutnya, pertemuan 9 sampai dengan 10 adalah lanjutan pada kasus perusahaan dagang menggunakan metode pendekatan periodik dan perfektual. Kemudian pertemuan 11 sampai ke 15 dengan pembahasan materi terkait dengan kasus pada perusahaan dagang, yaitu jurnal khusus. Terakhir adalah pertemuan ke-16. Nah, di mana pada pertemuan ke-16 ini adalah pertemuan terakhir, yaitu ujian final. Proses pembelajaran ini kami laksanakan dengan metode hibrid. Bisa dilakukan dengan tatap muka secara langsung di kelas, ataupun dengan metode tatap muka secara online. Pembelajaran secara online ini kami laksanakan ketika ada instruksi dari pemerintah tempat untuk melaksanakan PSBB. Pembelajaran online ini kami jalankan dengan bantuan aplikasi Zoom, Google Meet, Google Class, dan juga WhatsApp Group. Di awal proses pembelajaran, tepatnya pada pertemuan awal, saya dan mahasiswa terlebih dahulu membahas tentang kontrak belajar yang akan kami laksanakan selama proses pembelajaran 1 semester ke depannya. Di mana pada pertemuan ini kami membahas terkait dengan kedisiplinan. Materi apa saja yang akan kita bahas dari pertemuan pertama sampai akhir dengan menampilkan RPS sebagai informasi terkait dengan tema-tema pembelajaran untuk 16 kali pertemuan yang akan kita laksanakan. Pemaparan RPS ini juga bertujuan agar seluruh mahasiswa dapat mempersiapkan diri saat sebelum memasuki jam pembelajaran agar mereka sudah mengetahui materi apa yang akan kita bahas nanti. Sehingga sebelum pembelajaran dimulai, mereka bisa mempersiapkan bahan kuliah dari buku, referensi, artikel, sumber lain terkait dengan materi yang akan kita bahas. Nah, pada pertemuan ini juga saya menekankan kepada seluruh mahasiswa tentang kedisiplinan pada saat hadir dalam kelas dan ketepatan waktu, pada saat pengumpulan tugas yang akan diberikan. Dan penyampaian selanjutnya adalah tentang penilaian atau asesmen yang akan saya gunakan untuk memutuskan pemberian nilai secara objektif kepada mahasiswa. Dalam menjalankan proses pembelajaran ini, saya menggunakan pendekatan DAA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Di mana delivery ini adalah saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan yang saya ampu ini. Kemudian interaction adalah bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar dalam bentuk diskusi bersama mahasiswa. Dan yang terakhir adalah assessment. Bagaimana saya mengukur penilaian secara objektif terhadap masing-masing mahasiswa. Asesmen yang saya gunakan adalah 10% untuk kedisiplinan, 10% untuk sikap dan keaktifan,
20% untuk tugas, 30% untuk UTS. Dan terakhir adalah 30% untuk UAS. Proses pembelajaran mata kuliah praktikum akuntansi ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada anak didik mahasiswa agar kelak ilmu ini dapat mereka memanfaatkan ketika telah bekerja dalam sebuah perusahaan ataupun ketika mereka menjadi seorang entrepreneur. Setelah dibekali dengan pengetahuan praktikum akuntansi ini, mahasiswa dipastikan sudah paham dan mahir dalam mencatat dan menyusun laporan akuntansi dengan tepat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah praktikum akuntansi ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan serta menganalisa transaksi atau kasus pada perusahaan jasa. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan, mendemonstrasikan proses analisa transaksi pada kasus yang terjadi pada perusahaan jasa. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan, menyesuaikan transaksi pada perusahaan jasa. Keempat, mahasiswa dapat memahami dan menyusun laporan keuangan pada perusahaan jasa. Kelima, mahasiswa mampu menjelaskan serta menganalisa transaksi atau kasus pada perusahaan dagang menggunakan pendekatan periodik dan perpektual. Keenam, mahasiswa mampu menjelaskan, mendemonstrasikan proses analisa transaksi pada kasus yang terjadi pada perusahaan dagang menggunakan pendekatan periodik dan perpektual. Ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan, menyesuaikan transaksi pada perusahaan dagang menggunakan pendekatan periodik dan perpektual. Kedelapan, mahasiswa dapat memahami dan menyusun laporan keuangan pada perusahaan dagang menggunakan pendekatan periodik dan perpektual. Kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan serta menganalisa transaksi atau kasus pada perusahaan dagang jurnal khusus. Kesepuluh, mahasiswa mampu menjelaskan, mendemonstrasikan proses analisa transaksi pada kasus yang terjadi pada perusahaan dagang menggunakan jurnal khusus. Kesebelas, mahasiswa mampu menjelaskan, menyesuaikan transaksi pada perusahaan dagang jurnal khusus. Yang terakhir adalah mahasiswa dapat memahami dan menyusun laporan keuangan pada perusahaan dagang jurnal khusus. Dalam melaksanakan tugas pelajaran ini, saya menyiapkan bahan ajar berupa slide PPT yang saya sajikan pada saat proses belajar mengajar dengan mengambil bahan ajar dari buku referensi yang sesuai dengan RPS yang telah saya susun beserta dengan worksheet tersebut. Kemudian, bahan kajian dalam materi pembelajaran yang saya berikan pada mahasiswa adalah: yang pertama, pada kasus perusahaan jasa, yaitu persamaan akuntansi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, sampai dengan neraca saldo penutup. Kemudian, pada kasus kedua, di mana di sini kita akan membahas mengenai perusahaan dagang dengan metode periodik dan metode perpektual. Di antaranya ada jurnal umum, buku besar, neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo penutup, kemudian jurnal pembalik. Dan kasus terakhir pada praktikum akuntansi ini yaitu perusahaan dagang, di mana kasusnya adalah kudapan istimewa pada jurnal khusus. Di mana materi dalam bahan kajian tersebut ada jurnal khusus, buku besar, neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, dan yang terakhir adalah jurnal pembalik. Proses mengajar yang saya berikan kepada mahasiswa adalah metode ceramah dan diskusi, dengan memberikan penjelasan tentang tema secara teori terkait materi yang akan kami bahas. Selanjutnya, saya memberikan kasus transaksi perusahaan jasa maupun transaksi perusahaan dagang. Baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan proses
pembelajaran yang kami laksanakan di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita ucapkan Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat hidayah serta inayahnya pada alhamdulillah pada pagi hari ini kita alhamdulillah kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran kita pada pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan kedua ini di mata kuliah praktikum akuntansi kita akan nanti membahas mengenai tentang jurnal umum. Oke, baik adik sekalian. Pada pertemuan kemarin, pertemuan pertama, saya sudah memaparkan bahwa ada beberapa yang harus kita perlu ketahui. Yang pertama adalah kontrak perkuliahan, kemudian mengenai tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, di mana pada kontrak perkuliahan tersebut, di mana kita harus memahami mengenai tentang kehadiran, memahami tentang bagaimana itu tugas-tugas nanti dikumpul, kemudian tes, kemudian final, ya. Nah, kemudian pada pertemuan kemarin saya sudah menjelaskan mengenai tentang 5 jari atau 5 akun. Ada akun harta, ada akun kewajiban, ada akun modal, ketiga ada pendapatan, ada beban. Induk sama kelingking dia adalah harta dan beban. Jadi kedua-dua ini, harta dan beban ini akan bertambah di mana, Dek? Debit. Bertambah di debit. Kemudian akun 2, 3, dan 4 itu akan bertambah di di bagian kredit. Nah, itu yang harus kita pahami. Itu yang harus kalian ingat karena itu nanti akan berdampak pada setiap kita bertransaksi, setiap kita akan menjurnal pasti itu akan nanti ada. Ya. Nah, oke, ada sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai tentang jurnal umum. Ya, oke, saya akan share materi pada hari ini tentang jurnal umum. Namun kita sudah belajar pada semester 1 ya. Ya, bagaimana sekalian? Apakah sudah terlihat? Iya, Pak. Oke, baik. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang jurnal umum. Nah, di mana indikator pada pertemuan ini adik-adik harus mampu menjelaskan serta menganalisa transaksi atau kasus pada perusahaan jasa. Adik-adik mampu menjelaskan, mendemonstrasikan proses analisa transaksi pada kasus yang terjadi pada perusahaan jasa. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian jurnal atau apa sih yang dimaksud dengan jurnal. Nah, ada sekalian perlu kita pahami kembali bahwa jurnal umum adalah jurnal yang mencatat seluruh transaksi keuangan suatu usaha dalam periode waktu tertentu, atau bisa dikatakan secara pengertian lainnya adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan didebit atau dikredit beserta jumlahnya masing-masing dan referensinya. Ya, itu. Nah, ini selanjutnya adalah fungsi jurnal. Fungsi jurnal yang pertama adalah fungsi analisis, bagaimana nanti kita menentukan analisis bagian debit maupun kredit, kemudian kita akan menulis jumlahnya masing-masing di kolom, kemudian ada fungsi kedua adalah fungsi pencatatan. Nah, di mana fungsi pencatatan ini bagian daripada mencatat transaksi keuangan dalam kolom debit dan kredit, serta keterangan yang kita inginkan. Kemudian ketiga adalah fungsi historis. Nah, pada fungsi historis ini kita akan mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis. Selanjutnya, adik-adik sekalian, nah, pasti adik-adik pernah berpikir bahwa bagaimana sih mencatat transaksi ke dalam jurnal. Nah, mencatat transaksi ke dalam jurnal, awalnya kita harus memahami transaksi. Seperti apa sih itu transaksi? Nah, transaksi itu, Dek, ingat, kalian pernah belanja di Grand?
Kalian pernah belanja di toko serba? Kalian pernah belanja di Indomode? Dan sebagainya. Nah, di situ kalian akan mendapatkan sebuah bukti transaksi seperti misalkan ada kwitansi, ada nota, ada struk pembelanjaan, dan sebagainya. Ketika kita sudah mendapatkan itu, kita harus mampu menganalisa atau itu transaksi sudah mampu untuk dianalisa, ini masuk kepada jurnal-jurnal atau akun-akun apa saja. Nah, setelah kita menganalisa, kita harus sudah mampu untuk memasukkan ke dalam jurnal umum tersebut. Contohnya sebagai berikut. Pada tanggal 6 Januari 2002, membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Jurnalnya apa? Ada yang tahu? Peralatan pada hutang dagang. Peralatan pada hutang dagang. Peralatan pada utang dagang. Peralatannya pertama di mana, Dek? Debit atau kredit? Debit. Debit. Pada utang pertama di Debit. bagian mana? Bagian Kredit, Pak. Kredit. Jadi peralatan bertambah, utang bertambah. Nah, Paham. Pak. oke, baik adik sekalian. Karena kalian paham mengenai transaksi ini, kita langsung terjun kepada buku yang kemarin sudah dibagikan. Nah, ini ada latihan praktik akuntansi, silahkan diklik dan bisa juga langsung dilihat di bukunya sudah terdapat di situ latihan-latihan mengenai tentang praktik akuntansi, tinggal kita nanti menginput kepada kolom-kolom jurnal umum tersebut, ya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada kertas kerja kita pada latihan tersebut yang sudah diedarkan tadi linknya, ya. Saya izin untuk di-share mengenai tentang kertas kerjanya, yaitu pada jurnal umum, ya. Oke, sebelum masuk kepada kertas kerja, apakah sudah kelihatan ini jurnal umumnya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Ya, oke. Silakan dibuka soal latihan, kemudian kita akan tulis atau langsung menganalisa apa-apa saja yang nantinya akan terdapat pada transaksi. Jadi kita harus di sini memahami jurnalnya apa, bagaimana memposisikan jurnal tersebut ke dalam kolom debit maupun kredit, ya. Nah, sekarang kita beralih kepada soal yang pertama. Nah, kita di sini kasusnya adalah Mahesa Dwi, ya. Mahesa Dwi Putra dengan kolom jurnal umum per Juli 2018. Nah, oke, silakan satu orang dibacakan transaksi pertama. 1 Juli. Ya, silakan dilanjutkan. Jangan malu-malu. Gratis Satu, dia. menambah mobil dengan menyetor uang tunai sebesar 5 Ya, 5 juta dalam ribuan. 5 juta dalam ribuan ke rekening bank di BNI. Oke, saya ulangi kembali ya. Jadi transaksi yang pertama ini 1 Juli menambah modal dengan menyetor uang tunai sebesar 5 juta rupiah ke rekening bank di BNI. Nah, jurnalnya adalah kira-kira apa? Nah, di sini awalnya kita harus memaknai, menganalisa dulu transaksi ini. Jadi di sini menambah modal. Kalau menambah modal kembali lagi kepada rumus yang tadi, yaitu modal itu bertambah di mana? Modal bertambah di mana, Dek? Bertambah di bagian kredit. Oke. Bagian kredit. Modal bertambah kredit dengan menyetorkan uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Pasangannya apa kalau di debit kredit? Kalau di modalnya di bagian kredit, apa yang di debit? Kas. Kas, Pak. Kas pada Bang Benny. Silakan Di disalin, bank. ya. Bang. Oke, silakan disalin. Kas, posisi bagian debit, kemudian kredit. Yaitu modal. Silakan
Selesaikan ya pada kertas kerjanya kalian. Pada modal sebanyak 5 juta rupiah. Oke, selanjutnya nomor 2. Membayar sewa bulanan yang lebih besar untuk kantor merangkap garasi mobil untuk bulan Juli sebesar Rp3.200.000. Jurnalnya apa? Membayar sewa. Berarti jurnalnya adalah beban Sewa sewa dibayar di muka. Beban sewa beban sewa kantor pada kas di BNI. pada kas apa ini? Kas di BNI. kas Di BNI. BNI. Juli berarti beban sewa kantor ya. Nah, beban sewa kantor di bagian kemudian bagian kreditnya apa, Dek? Itu kas. Oke, kas. Sebanyak berapa? Rp3.200.000. Pak, mau izin bertanya, Pak. Silakan, Dek. Pak, ini kan di transaksinya di situ, Pak, Pak. Untuk bulan Juli, Pak. Sedangkan ini baru masuk bulan Juli, Pak. Berarti jurnalnya adalah beban sewa dibayar di muka, Pak. Sudah kas. Kan belum dilakukan, Pak. Belum terjadi transaksi, Pak. Maksudnya belum dipakai ini, Pak, sewanya. Baru melakukan pembayaran untuk bulan Juli. Oke, di sini kita kembali menganalisa ya, bahwa membayar sewa bulanan yang lebih besar untuk kantor merangkap garasi mobil untuk bulan Juli. Membayar sewa. Nah, kembali ke situ, Dek. Membayar sewa bulanan lebih besar untuk merangkap garasi mobil untuk bulan Juli. Nah, ini kan sudah masuk kepada bulan Juli. Ya, walaupun ini adalah 1 Juli, tapi dia sudah membayar sewa. Membayar sewa pada bulan ini, yaitu bulan Juli sebanyak Rp3.200.000. Oleh karena itu, kita harus menulis bahwa jurnalnya adalah beban sewa kantor pada kas. Oke, bisa dipahami, Agung? Bisa sih, Pak. Cuman kayak pernah tong dapat transaksi begini, Pak, yang tercipta itu adalah beban sewa dibayar di muka, Pak. Ya. Karena kan notabene kita belum pakai, Pak, toh. Kita baru masuk ke bulannya, Pak. Kecuali kita bayarnya di bulan Agustus, itu baru kita nilai, Pak. Nah, Tapi tidak. begitu yang saya Jadi, tahu, Pak. kembali lagi kepada menganalisa kembali pada transaksi ini, ya. Berarti jurnalnya adalah beban sewa kantor, bukan beban sewa dibayar di muka, ya. Oke, lanjut kepada transaksi ketiga. Transaksi ketiga, 1 Juli membayar rental mobil milik rekanan Pak Rudi yang nantinya akan disewakan kembali sebesar Rp9 juta untuk durasi 3 bulan, yaitu 1 Juli 2018 sampai 30 September 2018. Nah, di sini ada jurnal tidak? Kira-kira jurnalnya apa, Dek? Membayar rental mobil. Di sini 1 Juli sampai 30 September. Nah, berarti ini ada bulan September yang akan datang nantinya akan dibayar. Berarti ini sudah membayar rental di muka. Nah, jadi jurnalnya adalah, silakan ditulis. Berarti Rental mobil dibayar di muka. rental mobil dibayar di muka pada apa bagian kreditnya, Dek? Pada kas. Pada kas. Kas. Nah, itu. Ini tanggal berapa tadi? Tanggal 1, masih 1 Juli ya. 1 Juli sebanyak Rp9 juta. Silakan tinggal disalin ya nanti di buku jurnal umumnya. Nah, kemudian selanjutnya transaksi keempat, yaitu merekrut Anda sebagai akuntan paruh waktu gajian disepakati Rp2.400.000 per bulan yang dibayar masing-masing Rp1.200.000 pada tanggal 15 dan akhir bulan. Jurnalnya apa, Dek? Tidak ada, Pak, baru merekrut.
Nah, oke. Jadi di sini perlu dianalisa bahwa tidak semua transaksi deh memiliki jurnal, ya. Jadi di sini ceritanya baru ingin merekrut. Nah, hati-hati ya, anak akuntan itu harus mampu untuk menganalisa bahwa di sini baru merekrut. Tidak semua transaksi akan dapat jurnal, ya. Oke, selanjutnya. Transaksi kelima. 2 Juli menerima pelunasan tagihan jasa rental mobil bulan lalu sebesar Rp1.200.000. Ada yang tahu jurnalnya? Jurnalnya adalah kas di BNI pada Piutang usaha. piutang usaha. Oke. Silakan disalin ya. 2 Juli itu kas di BNI pada piutang usaha. Sebanyak Rp1.200.000. Oke, jadi adik-adik sekalian, kita perlu pahami tentang hal ini. Oke, bagaimana? Apakah sudah mengerti pada jurnal umum ini? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah kalau sudah dipahami mengenai tentang jurnal umum ini. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya? Mungkin Mutahira mau bertanya untuk menutup perkuliahan kita pada hari ini? Ya, Pak, saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan, yaitu pertanyaan saya, apa perbedaan antara beban dengan biaya? Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mutahira, pertanyaan luar biasa. Jadi di sini, nah sebelumnya juga tadi ada transaksi mengenai ada biaya, ada beban. Nah, jadi perlu kita ketahui deh ya, bahwa ya penggunaan biaya dan beban itu kita harus mempergunakan sebaik mungkin dan menganalisa sebaik mungkin ya. Jadi perbedaan biaya dan beban itu sangat berbeda. Jadi penggunaan biaya dalam jurnal itu, biaya merupakan pengeluaran yang manfaatnya dan keuntungannya itu belum dirasakan oleh perusahaan. Nah, jadi nanti akan di jurnal pada akun biaya. Nah, sedangkan beban itu merupakan bentuk dari biaya yang sudah memberikan manfaat kepada perusahaan dalam kehidupan sehari-hari dalam periode tertentu. Misalkan, kita akan nanti membayar air, listrik, telepon, atau parkir. Nah, itu masuk pada beban-beban yang terjadi pada saat bulan itu. Misalkan beban tagihan pada kas, beban listrik pada kas. Oke, bagaimana Mutahira? Bisa dipahami? Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Bisa dipahami. Oke, terima kasih pada kesempatan hari ini untuk pada materi jurnal umum. Silakan diselesaikan yang belum ditulis pada lembar kertas kerja pada jurnal umum. Semoga nanti bisa diselesaikan. Setelah itu kita akan nanti melanjutkan pertemuan selanjutnya mengenai tentang buku besar, ya. Dan saya ingatkan bahwa pada pagi hari ini untuk lebih memahami, lebih melatih diri kita untuk belajar tentang menganalisa transaksi dan menjurnal. Karena ini adalah siklus pertama bahwa kita harus memahami betul-betul yang namanya transaksi dan jurnal umum. Karena nanti akan berkaitan pada siklus-siklus berikutnya. Ya, cukup pada pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan, Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.